Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu saya kembali Ahmad Esudi. Malam hari ini kita akan menghadirkan satu narasumber yang sangat penting. Beliau adalah Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsuar, yang juga Ketua Satgas Covid Provinsi Riau. Malam hari ini akan menghadirkan tidak hanya narasumber yang sangat penting, Bapak Gubernur Riau, Bapak Samsuar, yang didampingi oleh Ibu Dinas Kepala Dinas Kesehatan Riau, tapi juga host kita akan ada semacam co-host, pendamping co-host, tidak pendamping sebenarnya, akan ada dua pewawancara. Satu lagi adalah Bang Hasan Basril, beliau adalah Pimret Gor Riau. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan persilakan Pak Gubernur untuk memaparkan bagaimana sebenarnya kondisi pandemi COVID Corona di Provinsi Riau ini sejak awal sampai kini, yang sepertinya secara tren kadang landai, nurun, dan seperti hari ini landai, kadang-kadang meningkat. Kita ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana dan apa saja yang telah dilakukan oleh Satgas COVID Provinsi Riau yang dipimpin oleh Bapak Gubernur Riau. Kepada Bapak Samsuar kita persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih malam hari ini kami bisa diskusi dan sekaligus menjelaskan tentang penanganan COVID-19 di Provinsi Riau. Pertama tentunya kami akan menyampaikan update ya COVID-19 Provinsi Riau menurut kondisi hari ini. Dan untuk dimaklumi berdasarkan kondisi hari ini spesimen kita ada sudah 106.380. Ini adalah spesimen swab yang dilakukan untuk masyarakat Riau. Jumlah spesimen diperiksa hari ini, ya, hari ini satu hari ya, 1.530, sementara jumlah orang diperiksa 1.151. Kemudian suspek sebanyak 37.214, dan suspek ini saat ini yang sudah selesai isolasi ada 28.434. Kemudian yang isolasi di rumah sakit masih ada sebanyak 233. Kemudian isolasi mandiri adalah 8.432. Jadi kalau kita lihat persentasenya, selesai isolasi ini sudah 76,4%. Sementara yang meninggal dunia sebanyak 115 orang. Kita tahu bahwa suspek ini juga selalu menjadi pertanyaan. Suspek ini memang gejala sepertinya ya, sama dengan gejala positif COVID. Ya, sehingga untuk menghilangkan rasa was-was ini dikategorikan dengan COVID, sehingga kadang-kadang ini juga banyak pertanyaan apabila meninggal dunia dilaksanakan secara COVID, setelah nanti pemeriksaan swabnya keluar negatif, ini masyarakat juga selalu mempertanyakan seolah-olah kan terlanjur penanganannya, penguburannya selaku COVID, padahal mereka tidak positif. Kami menjelaskan juga, termasuk dokter menjelaskan bahwa ini sebenarnya untuk menghindari agar nanti keluarganya, kalau seandainya positif, keluarganya nanti tidak tertular. Atau mungkin kalaupun tidak keluarga, orang yang hadir dalam acara peninggalan, yang ini juga nanti akan berpengaruh. Kalau memang dia positif, tentunya akan bisa menularkan kepada orang lain. Itu sebenarnya tidak dikehendaki, sehingga suspek ini penanganannya juga ya hampir sama dengan orang yang positif gitu. Kemudian yang selanjutnya, dalam perjalanannya juga ada yang suspeknya langsung positif. Nah, ini kalau sudah positif dia masuk kategorinya yaitu konfirmasi yang positif. Nah, kemudian yang konfirmasi positif saat ini berjumlah 9.429 orang. Kita tahu bahwa yang 9.429 orang ini sudah sembuh sebanyak 5.874
Kemudian yang rawat di rumah sakit 1.198, isolasi mandiri 2.149. Yang isolasi mandiri ini tentunya masyarakat pasien kita yang ringan dan kebanyakan adalah OTG, jadi orang tanpa gejala. Bisa mereka isolasi mandiri di rumahnya apabila rumahnya layak untuk isolasi mandiri atau memang ditempatkan pada tempat yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah, baik pemerintah kota, pemerintah kabupaten, termasuk juga pemerintah provinsi. Sementara yang rawat rumah sakit ini memang yang sedang dan berat gitu. Nah, ini seperti itu. Kemudian angka kesembuhan yang sembuh sudah sebanyak 5.874. Jadi ada 62,3% sembuh. Sementara yang meninggal dunia yaitu sebanyak 208 orang. Jadi kalau kita ambil kalkulasinya angkanya 2,2% itu. Sementara kalau suspek tadi ada 0,3%. Lanjut. Ini kasus konfirmasi positif di Provinsi Riau. Kita melihat dari awalnya bulan yang grafik itu Bu. Ada ini dia. Ini kasus konfirmasi COVID mulai bulan Maret setelah terjadinya COVID sampai 9 Oktober kita melihat trennya pada bulan September yang naik ini ya, 5.699. Artinya tren naik ini 1 bulan sejak Agustus. Kalau kita lihat mulai Juli, Agustus naik sedikit, kemudian yang melonjak ini adalah bulan September. Jadi lebih kurang 1 bulan ini terjadi lonjakan. Lonjakan ini terjadi memang ada beberapa perusahaan juga menerima tenaga kerja, ada juga perusahaan juga yang melakukan swab secara mandiri, kemudian juga adanya tambahan kontak tracing setelah banyaknya ditemukan kasus-kasus yang positif terutama dari OTG sehingga meledaklah jumlahnya sampai 5.699. Ini sebenarnya kita sudah mempersiapkan ada melakukan waktu itu swab juga untuk kabupaten kota dan kita buat targetnya waktu itu adalah 1.500 per hari ya Bu ya. Nah, waktu itulah dia 1.500 per hari. Nah, rupanya setelah dilakukan 1.500 per hari itu dibagi per kabupaten. Jadi kabupaten misalnya Pekanbaru lebih besar jumlahnya karena sesuai jumlah penduduk, yang sedikit tentu sedikit pula. Inilah kemarin terjadi gerakan yang angkanya tinggi karena memang kita melakukan swab secara masif itu. Jadi seperti itu. Lanjut. Nah, ini kita lihat kasus konfirmasi per daerah. Ya di sini kita melihat ada 5 besar yang tinggi ini, yaitu Pekanbaru, Kampar, Siak, Dumai, dan Pelalawan. Kalau di bawahnya adalah di bawah 500 itu. Lanjut. Nah, ini adalah kita melihat dari segi jenis kelamin. Jadi yang banyak ini adalah laki-laki. Ya, ini mungkin perlu penelitian. Mengapa laki-laki yang banyak? Apakah laki-laki banyak bergerak? Mungkin banyak bergerak kayaknya. Jadi 47,6% adalah perempuan, sementara laki-laki 52,4%. Lanjut. Ini menurut golongan umur, ya Bu ya. Jadi umur di sini, inilah kita lihat kan, usia muda ini paling tinggi. Maka ini saya jelaskan juga kepada anak-anak muda gitu. Umur tengah 18 sampai 40 tahun yang paling tinggi. Jadi artinya bukan yang paling tua tapi anak-anak muda. Jadi ini yang banyak OTG ini. Jadi antara 18, 40, 40, 60 ini banyak OTG gitu. Termasuk juga yang 5 sampai 18. Ini proporsi kasus konfirmasi ya berdasarkan golongan umur. Kalau kita lihat persentasenya nampak kelihatan sini 46,9% yang umur 18 sampai 40, yaitu tertinggi. Lanjut. Ini berdasarkan umur juga Bu ya, golongan umur juga yang diisolasi mandiri rawat rumah sakit termasuk sembuh gitu dan meninggal dunia. Kita melihat juga, saya juga malam tadi ada acara di rumah ini mendoa. Saya tadi bilang
Anak-anak jangan bilang tidak ada meninggal. Ini tengok umur. Anak-anak 0,95 ada 4 orang meninggal. 5-18 1. 18 sampai 40 itu juga ada kategori anak-anak kan 18 ada 20 orang. Jadi artinya angka yang meninggal ini juga banyak yang usia muda. Lanjut. Ini yang dirawat ya sembuh meninggal ini berdasarkan persentase jumlah juga Bu ya. Jumlah jenis kelamin juga kan. Oke, lanjut. Nah, ini adalah rumah sakit kita yang menangani ada 48 rumah sakit. Ya. Coba tengok bisa nampak apa enggak? Itu jumlah ininya. Ulang lagi tadi. Ya. Nah, ini bisa melihat nanti rumah sakit mana yang paling banyak. Sepertinya rumah sakit yang banyak ini sekarang adalah Rumah Sakit Arifin Ahmad nih. Ya. Lanjut. Ini 10 rumah sakit dengan kasus kematian tertinggi. Kita melihat nih, Arifin Ahmad, Eka Hospital, Tengku Rafian nih, Siak ini. Rumah Sakit Obros, Rumah Sakit Puri Husada Inhil. Kemudian Awal Bros juga ada yang Amayani, Aulia, Rumah Sakit Dumai. Ini adalah persentase kematian. Ya, persentase kematian nih ya sepertinya Indragiri Hilir paling tinggi ya, karena sesuai jumlah penduduk ya Bu ya. Jumlah kasus ya. Kasusnya sedikit, jumlah meninggalnya banyak gitu. Jadi Inhil ini yang paling tinggi. Kemudian Inhu, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Pekanbaru, Kuantan Singingi dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini RT kita. RT ini barangkali ini berkaitan bagaimana penyebaran secara epidemiologi. Jadi kajian epidemiologi, ahli epidemiologi, dia melihat bagaimana perkembangan setiap hari. Ini kita sampai 4 Oktober ini sebenarnya sudah turun nih. 1,04. Ya, kita kemarin itu pernah turun di mana Bu ya? Yang 0 sampai 0 sekian. Mungkin di bawah Agustus ya Bu ya. Ya, sebelum Agustus tuh. Kita sempat di bawah 1. Nah, ini sudah baik lagi sebenarnya RT 01 itu. Ya, LT 1,04. Lanjut. Ini positive rate. Ya, positive rate kita pernah tinggi itu. Sampai 22. Jadi ini maksudnya positive rate ini apabila dalam 100 orang, kalau misalnya itu sekarang kan 14,3, 27 September. Apabila nanti misalnya dalam kelompok 100 orang, berarti kalau 14,3 setidak-tidaknya ada 14 atau 15 orang yang positif. Nah, ini barangkali yang perlu ditekan agar nanti positifnya rendah di bawah 5 gitu. Kita pernah tuh 5 tuh Agustus masih 5 lah. Sekali naik terus. Itu 5,2, bagus kita kemarin tuh awal-awal Agustus tapi. Ini malahan Juli 2,1. Tapi itu jadi naik gitu. Jadi berarti ada transmisi lokal ya Bu ya. Nah, itu nampak 100 orang, kalau ada 100 orang apalagi nanti orang demo itu ya. Kalau diambil sampel tuh bisa ketahuan itu. Ya. Jadi dalam sekian orang tuh ada sekian yang positif. Lanjut. Ini adalah SDM yang bekerja pada Yankes. Jadi semua SDM yang bekerja di Yankes ini yang jumlah global mana Bu? Lanjut lagi. Yang kelihatan jumlah semua. Mana deh? Yankes ini dari petugas kesehatan. Kita punya 1448. Berarti masih sisa 589. Iya kan? Seriau masih ada tempat 589. Kan gitu ya. Nah. Semoga tidak terpakai. Jadi sekarang artinya 59% nih masih bisa digunakan atau bagaimana Bu? 59% sudah terpakai, berarti masih ada 41% lagi yang bisa digunakan. Oke. Cuman kalau ini dikategorikan nanti per daerah agak pincang. Sebab mungkin yang di Pekanbaru itu ya tidak banyak lagi kapasitasnya. Coba. Itu maka tadi saya bilang
kalau bisa itu tadi rumah sakit tadi mana yang menangani yang sedang harus dipindahkan sehingga nanti masuk lagi yang baru tidak terganggu dia. Kami dalam rangka antisipasi pilkada, ya jadi kami menambah nih. Sekarang menambah ruang rumah sakit Arifin Ahmad menambah lagi 50 tempat tidur. Tambah ruang ICU 5. Kemudian ventilator. Rumah sakit Petala Bumi juga tambah 13 tempat tidur. Ruang isolasi. Tambah 2 ICU dan juga ventilator. Awal Bros juga mereka partisipasi juga. Tambah 47 tempat tidur. Tambah 2 unit ventilator. Nah, ini Awal Bros sama Yani. Yang Panam juga menambah 27 tempat tidur. Tambah ICU dan 2 unit ventilator. Kemudian Rumah Sakit Jiwa Tampan ini juga tambah ruang 5 ICU dan 1 unit ventilator. Sementara juga Rumah Sakit Al-Bros Sudirman ini juga tambah 1 ruang ICU. Sehingga penambahan yang di luar tadi ini ada 167 tempat tidur, ruang isolasi, kemudian 19 ICU dan 12 ventilator. Ini tujuannya kalau terjadi penambahan yang luar biasa, kita sudah mempersiapkan untuk penanganannya bisa ditempatkan pada tempat ini. Ya sekarang sedang dipersiapkan nih oleh masing-masing rumah sakit. Lanjut. Ini fasilitas isolasi mandiri. Artinya kami memang sangat mengharap dan menghimbau kepada seluruh masyarakat yang mereka OTG, mereka ini sebaiknya juga diinapkan supaya mudah mengontrol dan juga mudah merawat dan juga mudah barangkali nanti kalau mereka sudah cepat sembuh, mereka sudah bisa kembali. Karena kan yang melaksanakan isolasi mandiri, kalau nanti lebih dari 14 hari, walaupun nanti dia swabnya nanti hasilnya positif, itu tidak akan menularkan lagi kepada pihak lain. Karena dianggap itu sudah menurun kadar virusnya. Jadi tidak lagi. Contoh kemarin ada keponakan saya, pas hari ke-15 dia keluar. Dia protes sama saya, "Om, ini saya masih positif, Om, kenapa boleh keluar?" Nah, saya bilanglah seperti itu. Jadi kalau bagi orang tak ngerti ini, dia ingin selama-lama ini. Nah, kami masih positif, ngapa keluar? Nah, tapi itu sebenarnya menurut Permenkes itu memang dia tidak bisa menularkan lagi kepada orang lain. Nah, ini ketersediaan ini coba semuanya kan kalau Pekanbaru ada berapa tuh? Banyak ya. Nah, ini semuanya totalnya kesediaan kamar ada 976, tapi kapasitas orangnya bisa 1.601. Ya, ini seluruh Riau nih. Termasuk jumlah yang tempat tidur yang terpakai saat ini Ibu ya. Ya ini. Jadi masih ada 1.161 orang. Jadi kalau misalnya sekarang masuk 1.161 berarti baru bisa penuh. Tapi ini juga untuk kabupaten kota, ya kan? Nah, karena itulah kami juga sebenarnya sekarang juga menyiapkan, ini masuk hotel Bu. Ini hotel 2 baru ya. Hotel yang di Dumai. Hotel yang Pekanbaru belum Bu? Tengok. Oh, udah ada ya. Kita masuk Hotel Grand Suka dan Hotel Mutiara Merdeka. Dan andai kata misalnya lagi penuh lagi nanti memang kita tak harapkan gitu. Kita siap lagi menambah hotel. Jadi begitulah cara kerja kami. Antisipasi. Ini sebenarnya kan antisipasi kita nanti pilkada. Itu. Lanjut. Nah, ini penambahan tentunya kalau ada kita tadi tempat yang lokasi di luar rumah sakit tentu harus menambah tenaga medis. Nah, ini ada PTT tambah 57 orang. Ini ada tambah lagi rekrutmen baru 40 orang. Ini dari rumah sakit tentara juga ada perawat 2 orang, dari Polda juga ada. Kemudian juga ada dokter rumah sakit tentara. Ada apoteker juga, ada dokter umum ini dari ID, ada dokter konsulen sebanyak 13 orang. Artinya ini kita dibantu oleh Polda, TNI, termasuk juga dari ID untuk menambah kekuatan terhadap fasilitas yang disiapkan tadi. Lanjut. Ini jenis jumlah SDM. Nah, ini jumlah semuanya SDM Ibu ya. Yang semua seprovinsi Riau terhadap 48 rumah rujukan. Jadi semuanya lebih kurang 3.000 ya. Nah. Tapi banyak nih yang 1.243 ini mana Bu? Oh, perawat. Bidan juga masuk ya.
Iyalah termasuk satpam dan lain. Termasuk supir. Nah, itu supir. Hah? Laundry. Ya. Lanjut. Ini kapasitas pemeriksaan laboratorium. Jadi kan gini, tugas dari pemerintah ini pertama kan tracing. Tracing ini untuk mengecek kontak erat antara pasien positif. Yang ini dilakukan oleh surveillance yang ada di daerah-daerah. Nah, kemudian tugas selanjutnya adalah testing. Testing inilah bagian bagaimana kita menyiapkan labor, menyiapkan pemeriksaan kepada orang yang terkonfirmasi positif atau suspek atau orang yang punya kontak erat atau juga misalnya orang yang kena gejala. Nah, ini juga perlu kami minta bantu dengan media. Ada orang-orang kita ini masih takut berobat. Kalau dia nanti ada gejala misalnya batuk, dia demam, nah dia sangka dia tak mau mungkin berobat sendiri saja. Dia takut nanti kalau dia ke rumah sakit ini dibayar. Padahal kan tidak, ini sudah ditanggung oleh pemerintah. Suspek aja ditanggung oleh pemerintah, Ibu ya. Artinya gejala saja, belum tentu dia positif, itu dianggap suspek, dia masih ditanggung oleh pemerintah. Jadi harapan kami, ini juga masih ada suara-suara dari warga, dia takut datang kalau dia ada gejala batuk dan sebagainya. Ya, karena dia takut nanti dibayar, sementara dia tak mampu membayar. Nah ini tolong juga bantu agar masyarakat tidak takut kalau memang ada gejala-gejala batuk, sesak napas, ya, hilang penciuman. Ini kan ada tanda-tandanya, hilang penciuman, makan pun tak selera. Ya, mungkin dia selalu batuk-batuk. Napas juga selalu sesak. Ini tanda-tanda gejala itu. Kalau mereka tidak berobat justru berbahaya. Berbahaya bagi dia dan bagi keluarganya. Dan dia bisa menularkan kepada orang lain. Ini berbahaya sekali. Jadi kalau ada begitu silahkan datang dan dia tidak bayar gitu. Jadi kalau ada bayar nanti ya tolong diberitahu. Sebab kami masih mendengar tuh suara seperti itu, masyarakat takut dia berobat itu. Testing ini sekarang ini kita baru kapasitas kita kalau semuanya full, rumah sakit Arifin Ahmad, rumah sakit Eka Hospital termasuk Albros ini bisa mencapai 2.340. Tapi kenyataannya juga ini kan maksimal. Ini yang tidak sampai, belum sampai lagi sebanyak 2.340. Tadi kan kita lihat tuh, waktu awal tadi tuh hanya sekitar 1.500 ya. Ya, jadi ini sebenarnya bukan apa, tapi kemampuan dari petugas kita di labor itu memang walaupun dia kerja 24 jam, tapi juga punya batas-batas juga, karena mereka kan juga perlu juga istirahat gitu. Oleh karena itu testing ini memang PCR-nya perlu ditambah lagi. Ini karena itulah kami, coba lanjut. Oleh karena itulah kami memang minta bantuan dari Pemda Kabupaten, termasuk juga dari BNPB. Ini Pemda Kabupaten Indragiri Hilir dia sudah beli sendiri unit PCR. Ya. Kami juga minta bantuan BNPB, ini ada 6 PCR. Tapi kapasitasnya dua-dua ini adalah sekitar 500. Ya, jadi 250 satu unit. Caranya tadi saya sudah lapor juga tadi Bu dengan BPK tadi. Kita nambah 6. Saya bilang itu bukan kami beli. Tapi kami menggunakan dari BNPB. Tapi BNPB kerjasama dengan swasta. Regan ditanggung oleh mereka. Alat tanggung mereka. Tapi pekerjanya supaya tahu BPK. Tapi orang yang kerja situ itu ditanggung oleh kita, oleh Pemda. Saya bilang gitu. Jadi, sharing nanti dengan BNPB. Ini 2 unit rumah sakit nanti bisa 500, ya 500 satu hari. 2 unit rumah sakit Tengku Arfian juga 500 satu hari. Dumai juga bisa 500 satu hari. Tujuan kami, kenapa kita sebarkan begitu? Agar Dumai nanti bisa mengcover Rokan Hilir dan juga Duri. Nah, kalau nanti ini yang Tengku Arfian Siak, dia juga bisa mengcover sebagian Pulau Bengkalis dengan daratan Bengkalis ditambah ke Pulau Meranti. Nah, seperti itu. Jadi artinya Siak bisa mendapatkan situ, Meranti bisa, Bengkalis juga bisa. Seperti itu maksud kami agar nanti memudahkan dan mempercepat hasil dari lab yang dari PCR ini. Ini dalam rangka untuk mempercepat
hasil testingnya. Nah, kemudian adalah Dumai ini juga Pekanbaru Ibu ya. Pekanbaru juga ada rencana, tapi mereka beli PCM katanya. Apa namanya? TCM. Tapi TCM itu apa bedanya Bu? Lebih cepat. Tapi nanti hasilnya berapa satu hari? Mereka 1 jam udah dapat Pak. Oh. Tapi satu cartridge itu digunakan untuk yang kalau misalnya mau meninggal, tahu dia negatif atau positif. Iya. Nah, jadi artinya ini semua memang perlu, kalau nanti banyak kita ada Pekanbaru juga, ini setidaknya mempercepat hasil dari labor kita ini, sehingga nanti barangkali tidak ada yang nunggu-nunggu terlalu lama gitu. Nah, untuk saat ini, karena ini sekarang ini 6 unit ini belum sampai ke sini, masih dalam proses, sudah disetujui oleh BNPB, sekarang dalam proses. Nah, kami sekarang juga bekerja sama dengan Balai Labkes yang di Batam. Nah, balai yang ada dari Kementerian Kesehatan di Batam, sekarang kita kerjasama mereka. Sehingga sekarang untuk kedua Kampar itu mereka kirim ke Batam. Termasuk juga untuk Dumai, dia kirim juga ke Batam. Bahkan juga Bengkalis bisa melalui kapal. Yang penting mereka hari ini bisa kirim, besok udah dapat hasilnya. Nah, sama juga kalau di sini Kampar, dia kirim ke Batam, itu melalui pesawat gitu. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, tentu treatment ya, tadi treatment ini menyangkut dengan pelayanan kesehatan, itu baik ya rumah sakit maupun juga di luar rumah sakit juga kita siapkan, dan adanya tambahan-tambahan rumah sakit. Ini semua adalah tujuan kita agar kalau terjadi yang membludak ya tentunya kita siap untuk menghadapi itu. Apalagi dengan kondisi pilkada saat ini, memang kami minta semua kabupaten kota terutama yang adanya kegiatan pilkada, mereka juga harus menambah fasilitas kesehatannya. Sehingga kalau terjadi penambahan nanti dari pasien positif, tentunya mereka bisa menangani. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya sampaikan rekap swab kita. Kondisi sampai 5 Oktober ya. Nah, ini belum diupdate nih. Jumlah berdasarkan ini kemarin begini, kita kan buat target. Targetnya 1 juta ya. 1.000 per 1 juta. 1.000 per 1 juta. Jadi kita itu sebenarnya sudah melewati standar dari WHO itu. Di mana 1.000 satu hari selama 7 hari 7.000 ya Bu ya. Nah, kita sebenarnya lebih daripada itu. Jadi kalau berkaitan itu sampel swab kita sudah melebihi standar. Makanya sekarang kalau dijumlahkan semua itu sekarang sudah 100.000 lebih. Kalau kita bandingkan dengan jumlah penduduk kita sekarang 6,9 juta, itu sebenarnya kita sudah lebih dari target yang diwajibkan untuk swab. Lanjut. Nah, ini misalnya, ya juga. Ini sampai 5 Oktober, sampai 9 Oktober lebih lagi nih. Lanjut. Nah, ini dia. Ini pun masih 99.000, sebenarnya 100.000 nih Bu ya. Jadi kalau kita misalnya targetnya kan ini target Satgas Pusat. Target Satgas Pusat itu per 1 juta penduduk 3.500. Kita udah lebih itu. Jadi sebenarnya target kita 25.000, sekarang kita udah 100.000 lebih. Jadi berarti udah 4 kali lipat. Artinya kita sudah melewati. Cuman secara kabupaten, coba lewat Bu. Nah, cuman secara kabupaten, ada lagi kabupaten di bawah 100. Nah, ini macam Pelalawan nih, ke bawah nih, itu masih perlu nanti ditingkatkan swabnya, supaya dia melebihi 100%. Dari, maksudnya ini target dari jumlah penduduk. Sudah kita kategorikan, misal Rokan Hulu penduduknya 500.000, berarti dia harus melakukan swab sebanyak 1.750. Itu belum sampai targetnya, nanti bisa dipercepat lagi kalau PCR kita ini sudah selesai. Telah dilakukan operasi justisi, ini jumlahnya ya, teguran lisan 74.158 orang, teguran tertulis 16.674 orang, kerja sosial dan lainnya 6.925 orang, denda 8.750.000 orang. Ini pun sampai 4 Oktober nih. Kenapa nih sampai 4 Oktober? Ini pada waktu kita presentasi, pada waktu kunjungan dari Task Force yang dipimpin oleh staf khusus Menteri Kesehatan.
Sebenarnya kalau sekarang bertambah nih jumlahnya. Lanjut. Nah, ini anggaran kita, ini termasuk tadi yang dipertanyakan oleh BPK. Ini anggaran kita masih ada sebanyak 237,11 miliar. Ya, dengan persentase 49,20%. Anggaran ini kita sudah disahkan untuk APBD perubahan, tapi kami sepakat sama Dewan untuk anggaran ini tidak kita kurangi gitu, sehingga anggaran dari pertama sekali sampai ke sekarang ini tidak dikurangi, karena kita khawatir tentunya mana tahu nanti menjelang Desember masih ada peningkatan-peningkatnya. Dia antisipasi lah, sehingga dana kesehatan kita masih ada 39%, jaring pengaman sosial ini juga masih sekarang belum semuanya diserahkan oleh Pemda Kabupaten kepada masyarakat, dan kami tetap sekarang ini minta kepada semua Pemda Kabupaten Kota agar segera menyampaikan dana yang telah disiapkan itu kepada masyarakat yang terdampak gitu, sesuai dengan data yang telah dilakukan verifikasi. Nah, ini juga tadi dicek oleh BPK, dan saya sampaikan uang ini sudah disampaikan kepada kabupaten kota, cuman masing-masing kabupaten kota juga ada yang belum menyampaikan secara keseluruhan. Kita nggak tahu juga ada persoalan daerah. Kemarin juga ada kepala desa dari Bengkalis melapor pada saya, dia nanya uang meminta lagi, baru satu kali kami terima, saya tunjuk aja kemarin nih, ini yang terima sekian gitu. Jadi ini harusnya di sana gitu, jadi bukan kami, tapi sebenarnya di masing-masing kabupaten yang belum mengalokasikan kepada masyarakat yang terdampak. Untuk pemulihan ekonomi memang ini masih 0%. Ini sebenarnya karena ini juga berkaitan data. Kita kan ada juga sekarang bantuan PEN ini dari pusat melalui Menteri Koperasi, yang sekarang ini juga datanya sedang divalidasi oleh BPKP. Nah, kalau ini selesai, kami juga sudah mempersiapkan peraturan gubernur tentang kriteria nanti orang yang akan mendapatkan ini, barulah nanti uang ini bisa kita gulirkan. Tapi untuk sekarang kita tak mau tumpang tindih nanti, karena yang diberikan oleh pemerintah pusat ini yaitu sebesar 2,4 juta rupiah pada warga kita UMKM. Nah, sekarang inilah, ini kalau sudah selesai nanti pusat, barulah nanti kami dari dana 25 miliar ini kita gulirkan kepada UMKM yang selanjutnya. Leading sektornya Satker apa nih Pak nanti? Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Nah, lanjut. Ini yang pemulihan ekonomi yang dari bank, ada yang sudah salurkan, tapi belum seluruhnya nih, baru sekitar untuk 25.151. Kata salah saya, masih ada lagi yang jumlahnya belum lengkap gitu. Ini baru dari bank. Jadi ini memang kalau dari bank ini mereka berdasarkan orang-orang ataupun UMKM yang kredit sama mereka. Tapi kalau kalau yang kita peroleh data melalui dinas kita ini memang data dari dinas kabupaten kota yang disampaikan kepada kita, dan itu juga langsung diverifikasi oleh BPKP. Lanjut. Habis ya? Ya. Habis kan Bu? Ya, saya rasa itu aja yang dapat kami sampaikan dari penjelasan ini penanganan COVID yang terkini, dan harapan kita tentunya saat ini bagaimana kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar pentingnya menjaga disiplin protokol kesehatan, ya, terutama memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan sekaligus juga mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Dan ini juga kemarin kalau di pusat itu mereka bisa juga ngomong sejauh mana kepatuhan masyarakat ini. Nah itu, jadi artinya sekarang ini masih perlu ditingkatkan soal kepatuhan mencuci tangan. Kemarin kan Pak Luhut bilang gitu ya. Sebab kalau masker mungkin dah banyak masyarakat pakai masker, tapi kalau mencuci tangan nih masih banyak juga di antara masyarakat kita juga yang lalai cuci tangan. Jadi itu harapannya mencuci tangan, kemudian juga menjaga jarak dan dari kerumunan. Ini juga bagian yang menjadi perhatian di samping menggunakan masker. Karena menggunakan masker nih setidak-tidaknya bisa 70% menghindari dari penularan COVID-19. Barangkali itu saja dari kami. Terima kasih. Mungkin kalau ada hal-hal yang perlu ditanyakan silakan. Ya.
Sangat komplit sebenarnya Pak, banyak yang disampaikan. Barangkali yang ingin kami tanyakan setelah mendapat pemaparan yang sedemikian lengkap dari awal terjadi pandemi sampai sekarang yang telah dilakukan oleh Pemprov Riau dan Satgas Covid Provinsi, yang ingin kita tahu ini kendalanya Pak. Kendala apa yang dialami oleh Pemprov dan Satgas Provinsi, sehingga kalau boleh katakan barangkali misalnya koordinasi dengan kabupaten kota apakah sudah berjalan dengan baik? Jadi sebenarnya koordinasi dengan kabupaten kota juga berjalan dengan baik, dan kami juga selalu juga mengadakan rapor koordinasi melalui virtual. Namun dalam pelaksanaan terutama yang berkaitan, pertama tadi berkaitan dengan disiplin lah ya terhadap COVID-19 itu masih perlu ditingkatkan. Karena itu sekarang ini kita baru melaksanakan berdasarkan perwali, perbub dan juga pergub. Nah, ini memang harapannya, terakhir kami rapat yang dipimpin oleh Pak Luhut, memang harapannya adalah peraturan daerah. Jadi dari polisi, dari kejaksaan, mereka ingin perda. Sebab perda itu memiliki kekuatan hukum gitu. Karena itu tentunya perda sekarang kami sudah sepakat dengan dewan, kalau kita ajukan perda baru khusus mengenai ini, itu akan memakan waktu lama. Sebab proses perda ini memang sudah ada SOP-nya. Sehingga sepakat kemarin dengan DPRD kita melakukan revisi terhadap perda tahun 2018 tentang penyelenggaraan kesehatan. Di situ nanti ada pasal yang kita revisi. Ya mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama sudah disahkan oleh Dewan. Nah, Sudah ini diajukan Pak ya? Sudah diajukan, sudah lama. Jadi artinya kalau ini nanti selesai, kita harapkan nanti ini juga bisa jadi acuan di dalam rangka penegakan disiplin untuk seluruh kabupaten kota di Riau. Jadi sebenarnya kendala itu sebetulnya masih adanya masyarakat yang kurang disiplin dalam rangka pelaksanaan protokol kesehatan. Nah, kalau ini barangkali nanti sudah barangkali masyarakat merasa ini adalah kebutuhan dia ingin sehat. Nah, tentunya semakin tinggi nanti masyarakat kita melaksanakan protokol kesehatan, setidak-tidaknya ya tugas kita untuk menangani COVID-19 ini bisa lebih baik dan bisa lebih dapat nanti menurunkan COVID konfirmasi yang positif. Tentunya itulah langkah-langkah yang baik ke depan. Dan kami juga tentunya yang sekarang ini juga menjadi kendala ini sebenarnya itu juga termasuk ada persepsi dari macam-macam masyarakat itu terhadap masalah COVID ini. Misalnya, kan masih ada juga masyarakat mengatakan, ini yang kena COVID ini orang miskin. Orang miskin tak kena, orang kaya katanya. Kaya aja. Nah, itu masih ada tuh ngomong gitu. Tuh. Ada juga kadang-kadang dia mengatakan, COVID ini sepertinya tak ada. Gitu. Ini kan semua Tuhan yang ngatur. Ya, kemarin juga kami ngomong kemarin waktu di dialog kemarin masih ada ngomong gitu. Ini kan Tuhan yang ngatur Pak, kita sudah tentukan takdir gini-gini. Saya bilang dek, betul saya bilang gitu. Tapi bagaimanapun kita harus ikhtiar. Ya. Nah, jadi ini barangkali juga persepsi ini masih ada. Kemudian juga ada juga temuan kita di lapangan, katanya itulah, diajak dia pakai masker, dia pakai masker, tertipu Pak ini katanya. Nah, jadi artinya seolah-olah COVID itu tak ada gitu. Ada konspirasi, Ataupun, Pak, jadi inilah barangkali kendala kita hadapi ini, masih masyarakat kita ini juga masih banyak yang kurang paham. Sehingga kami beberapa hari yang lalu, kami bertemu nih dengan ID Riau, wilayah Riau. Ini membahas, dan itu juga masukan Ibu Maria kemarin, staf khusus Menteri juga gitu. Sebaiknya memang ada terus penyuluhan dari dokter. Sebab kami melihat begini, orang masyarakat kita ini, dia percaya dia sama dokter, dari kita nanti yang menyampaikan penyuluhan. Jadi menurut saya ada baiknya juga dokter nanti bisa melalui online, bisa melalui webinar, dia juga selalu mencerahkan masyarakat agar masyarakat juga bisa menerima apa yang terjadi saat ini, bukan hanya terjadi di Riau, di Indonesia, tapi juga di dunia. Karena itulah tentunya mereka juga harus patuh terhadap protokol kesehatan. Dan mereka juga tentunya harapan kita bisa juga tentunya melalui suasana yang sekarang katakanlah pandemi COVID-19 ini,
Di samping mereka juga dihadapkan dengan barangkali berbagai cobaan ekonomi dan sebagainya, tapi mereka juga tentunya harus hati-hati terhadap COVID-19. Itu barangkali yang menurut saya dalam kendala ini yang saya temukan ya seperti itu. Ya, satu lagi Pak yang perlu saya tegaskan bahwasanya tadi kan dipaparkan oleh Pak Gubernur bahwasanya ada persiapan penambahan jumlah kapasitas ruang inap, bahkan juga SDM dan tenaga kesehatan. Ini kan masyarakat punya persepsi barangkali tambah parah ini nantinya. Padahal ini kan hanya sekedar antisipasi. Nah ini yang barangkali yang ingin dapat penegasan dari Pak Gubernur. Jadi begini, tugas pemerintah kan juga tadi saya katakan treatment. Treatment itu kan harus siap semuanya yang berkaitan dengan kalau misalnya terjadi penambahan yang luar biasa. Apalagi kita sudah jelas 9 kabupaten kota akan melaksanakan pilkada. Pilkada tahun ini berbeda dengan pilkada sebelumnya. Pilkada sekarang ini yang penting pilkada sehat. Ya baru nanti yang lain nih jujur, adil, aman dan lancar. Karena itulah tentunya menjadi prioritas sekarang ini pilkada berjalan tapi juga harus mematuhi protokol kesehatan. Oleh karena itu harapan kita mudah-mudahan pilkada ini lancar, aman, kemudian juga sehat gitu. Kalau nanti ini berjalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan protokol kesehatan yang sekarang ini dipatuhi. Baik. Bang Hasan ada yang mau tanyakan? Silakan. Terima kasih Pak Gub. Saya mungkin minta ada himbauan dari Pak Gub. Karena tingginya lalu lintas keluar masuk orang ke Riau itu berkontribusi untuk menambah jumlah kasus COVID di Riau belakangan ini. Nah, harusnya ada himbauan dari Ketua Satgas untuk meminta mereka yang tidak begitu penting untuk keluar Riau itu sebaiknya menghindari keluar Riau. Nah, ini contoh kasusnya klaster DPRD Riau itu. Nah, itu kan mereka bawa COVID itu kan setelah dari luar. Nah, memang belum dipastikan sampai saat ini apakah mereka tertular di luar atau di dalam gitu loh. Tapi yang pasti mereka tuh terkonfirmasi tertular itu setelah keluar daerah kunker. Nah ini kan menurut banyak orang ini tidak begitu penting dalam kondisi saat ini gitu loh, kunker itu. Nah itu kalau masyarakat biasa saya kira dalam kondisi saat ini tidak mungkin mereka mencoba untuk keluar daerah. Di samping ketakutan tertular juga kondisi ekonomi juga tidak memungkinkan ya. Nah itu satu. Selain itu saya ingin tahu gitu loh, dari 1.500 target tes swab satu hari itu bagaimana cara memilih orangnya gitu loh. Nah apakah warga dibolehkan menawarkan diri untuk swab gitu loh tanpa dipungut bayaran? Pak Gub, silakan. Baik, saya jawab dari bawah dulu. Artinya yang swab yang lakukan paling tidak 1.500 per hari itu memang ini terhadap orang yang rentan, ya, yang rentan terhadap penyakit ini. Misalnya orang yang punya penyakit bawaan, ya, orang yang bekerja di rumah sakit, orang yang hari-hari juga urusannya pelayanan pada orang. Jadi artinya tidak semuanya gitu. Bahkan kemarin disampaikan oleh staf khusus menteri, artinya orang-orang itu saja yang diprioritaskan. Karena orang itu yang berdampak dan itu barangkali cepat dia terjadi penularan. Misalnya orang melayani setiap hari dia iyalah ada aja kerjaannya mungkin. Nah itu yang diprioritaskan. Bisa mungkin orang pasar juga. Tapi yang diprioritaskan juga terutama yang adalah tenaga medis. Karena mereka rawan terhadap penularan ini. Nah, termasuk juga orang yang komorbid ibu ya. Termasuk juga yang kontak erat. Kontak erat nih. Jadi kalau kontak erat itu jelas tuh. Nah, tapi sekarang ini juga banyak juga orang sadar melakukan swab mandiri. Kalau itu kan lain persoalan. Keinginan dia sendiri mau itu juga dilayan oleh rumah sakit, baik rumah sakit RP Aman maupun rumah sakit swasta. Kemudian ini memang berkenaan dengan apa Pak? Kalau kami memang di lingkungan pegawai, kami memang menghimbau ya agar tentunya kalau mereka bepergian, patut bepergian, terutama itu ada hal yang penting sekali, misalnya ke Jakarta,
mereka memang sebaiknya pulang juga mereka harus melakukan swab gitu, supaya nanti kita tahu mereka tertular atau tidak. Nah, kami sebenarnya sudah mengimbau begitu, boleh keluar daerah, apalagi kalau memang keluar daerahnya tempat-tempat yang zona merah, itu sebenarnya sudah pulangnya wajib swab. Kami wajibkan kepada pegawai kami, ya seperti itu. Kalau pulang dari daerah harus swab, gitu. Supaya nanti kita tahu, agar nanti mereka juga tidak menularkan nanti kepada orang-orang lain. Nah, jadi begitu Pak. Terima kasih. Satu lagi Pak Gu, ada enggak rencana mewajibkan setiap penumpang pesawat yang datang ke Pekanbaru itu wajib swab di bandara? Dan ini dilakukan oleh pemerintah daerah Sumatera Barat sejak beberapa pekan lalu gitu. Kalau kita belum ya Bu ya. Nah, karena kapasitas kita masih ini Pak, jadi kalau kita menambah lagi kebijakan akan memberatkan nanti labor kita. Apalagi kan itu nanti kalau misalnya di bandara diwajibkan itu, pasti itu banyak, ya mau sehari 100.000. Jadi itu barangkali Pak yang menjadi kendala kita, karena memang kapasitas labor kita, PCR kita belum bisa menjangkau begitu banyak. Baik, terima kasih banyak Pak Gubernur atas penjelasan dan waktu yang diberi kepada kami.